Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai perkembangan moral peserta didik. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok 7 terdiri dari Luciana Regina Putri, Mega Sylvia, dan Siva Nurhasana. Pengertian perkembangan moral. Moral berasal dari bahasa Latin yakni mores, kata jamak dari mos, yang berarti adat, kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, akhlak yang kemudian artinya berkembang menjadi sebagai kebiasaan dalam bertingkah laku baik. Dalam bahasa Indonesia, moral diartikan dengan susila. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Istilah moral senantiasa mengacu kepada baik buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Menurut Santrok, perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Santrok juga menjelaskan bahwa perkembangan moral di dalamnya menyangkut perkembangan proses dalam berpikir, merasa, serta berperilaku yang sesuai dengan peraturan. Santrok tahun 2008 halaman 316. Bagi anak, perkembangan moral mulanya dikembangkan melalui pemenuhan kebutuhan yang bersifat biologis. Namun, untuk selanjutnya dipolakan melalui pengalaman yang diperoleh dalam lingkungan keluarganya yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalamnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan moral sangat dipengaruhi oleh peranan orang tua sebagai sosok yang paling dekat dengan anak, terutama ibu, sebagai kontributor pola perkembangan moral bagi anak seterusnya. Teori perkembangan moral. Perkembangan moral anak menurut teori psikoanalisa. Freud pada tahun 1856 sampai 1939 mengembangkan gagasan tentang teori psikoanalisa dari pekerjaannya dengan para pasien mental. Sebagai dokter medis dengan spesialisasi ilmu penyakit syaraf, neurologi, ia menghabiskan sebagian waktunya untuk perkembangan kepribadian manusia. Menurutnya, kepribadian manusia memiliki 3 struktur, id, ego, dan superego. Menurut Sigmund Freud, moralitas muncul antara usia 3 dan 6 tahun. Periode ini dikenal dengan periode munculnya konflik Oedipus dan Elektra. Ide-ide psikoanalisis yang baru adalah menempatkan penekanan yang lebih besar terhadap pembentukan awal dari hubungan yang positif antara anak dan orang tua sebagai hal yang penting untuk pembentukan kata hati. Namun mereka tetap mempertahankan teori Freud yang berkaitan dengan emosi sebagai dasar perkembangan moral. Menurut teori psikoanalisis, orang tua yang paling berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Sekolah dan guru dapat membantu mengembangkan rasa cinta dalam diri anak. Guru dapat menjadi model bagi orang tua yang paling baik bagi anak dan meningkatkan apa yang telah ditanamkan orang tua pada anak. Hussein dan Postlethwaite tahun 1988. Perkembangan moral menurut teori kognitif. Jean Piaget. Hasil penelitiannya menunjukkan 4 tahapan anak dalam memahami aturan-aturan dalam permainan. Pertama, anak usia 4 tahun yang terlibat dalam permainan gundu bermain semata-mata usaha untuk menang. Hanya satu orang anak yang dapat memberikan jawaban yang berkaitan dengan aturan-aturan gerakan dalam permainan, tetapi semuanya tidak mengetahui aturan-aturan sebenarnya dalam permainan tersebut. Kemudian, anak-anak yang berusia 4-7 tahun belum sepenuhnya memahami aturan permainan. Belum ada sikap bekerja sama dan kompetisi yang kuat. Mereka hanya bermain jika merasa senang,
dan berhenti jika merasa bosan atau kalah. Kemudian, anak-anak usia 7-10 tahun telah mulai menunjukkan sikap bekerja sama. Di dalam bermain, anak belajar dan memahami perilaku bekerja sama dan kompetisi. Namun, pemahaman mereka tentang kedua perilaku tersebut belum sempurna. Yang terakhir, anak usia 11-12 tahun telah sungguh-sungguh memahami aturan dalam permainan. Piaget menyebutkan dengan kerjasama sejati, anak-anak pada usia ini menunjukkan perilaku baik yang sesuai dengan aturan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Piaget membagi 2 tahap perkembangan moral pada manusia. Tahap pertama disebut heteronomous morality, ialah tahap pertama perkembangan moral menurut teori Piaget. Tahap ini terjadi pada usia sebelum 7 atau 8 tahun. Piaget berpendapat heteronomous dihasilkan dari 2 faktor. Yang pertama, struktur kognitif anak. Pada tahap ini, pemikiran anak masih bersifat egosentris. Sifat egosentris mendorong anak-anak untuk menonjolkan pemikiran dan keinginannya sendiri di atas segalanya. Egosentrisme anak ini kemudian berasosiasi dengan berbagai peraturan dan kekuasaan yang mengarahkan perilaku dan pemikiran moral heteronomous serta dengan berbagai bentuk realisme moral. Yang kedua, hubungan sosial kekeluargaan dengan orang dewasa. Secara natural, otoritas dalam hubungan antara anak-anak dan orang dewasa adalah kekuasaan dari atas ke bawah. Hubungan keluarga yang lemah pada anak usia dini berkaitan dengan egosentris anak, menghidupkan orientasi moral heteronomous pada anak. Tahap kedua adalah autonomous morality, ialah tahap di mana anak-anak memperlihatkan bahwa mereka menjadi sadar akan aturan-aturan dan hukuman-hukuman yang diciptakan oleh manusia dan dalam menilai sesuatu tindakan. Seseorang yang harus mempertimbangkan maksud perilaku dan juga akibat-akibatnya. Tahapan ini terjadi pada anak-anak usia 7-10 tahun. Lawrence Kohlberg sangat tertarik dengan karya Piaget yang berjudul The Moral Judgment of the Child. Ketertarikannya tersebut mendorongnya untuk melakukan penelitian tentang proses perkembangan pertimbangan moral pada anak. Penelitian tersebut yang dilakukannya dalam rangka menyelesaikan disertasinya di Universitas Chicago tahun 1958 dengan judul The Developmental of Modern Moral Thinking and Change in the Years. Penelitian tersebut dilakukan Kohlberg dengan mengadakan tes kepada 75 orang anak laki-laki yang berusia antara 10 hingga 16 tahun. Tes tersebut berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan dengan serangkaian cerita di mana tokoh-tokohnya menghadapi dilema moral. Berdasarkan penalaran-penalaran yang diberikan oleh responden dalam merespon dilema moral yang dihadapinya, Kohlberg percaya bahwa ada 3 tingkat perkembangan moral yang masing-masing ditandai 2 tahap. Kunci untuk memahami perkembangan moral menurut Kohlberg adalah internalisasi, yaitu perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. Tingkatan perkembangan pada moral manusia menurut Kohlberg adalah yang pertama, prakonvensional. Tingkat ini terjadi pada anak-anak prasekolah atau pelajar sekolah dasar, yaitu pada usia 4-10 tahun. Ini adalah tingkat yang paling rendah pada tingkatan ini. Anak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral penalaran, moral dikendalikan oleh imbalan atau hadiah, dan hukuman eksternal. Tingkat ini dibagi kepada 7 dengan 2 tahap. Tahap pertama, orientasi, hukuman, dan ketaatan. Dan tahap kedua, individualisme dan tujuan. 2. Konvensional. Pada tingkat ini, seseorang mentaati moral didasarkan pada standar-standar tertentu, tetapi mereka belum mentaati standar-standar orang lain, seperti orang tua atau aturan masyarakat. Tingkat ini dibagi kepada tahap norma-norma interpersonal. Seseorang menghargai kebenaran, kepedulian, dan kesetiaan kepada orang lain sebagai landasan pertimbangan moral. Dan tahap moralitas pada sistem sosial, pertimbangan moral didasarkan atas pemahaman aturan sosial, hukuman-hukuman, keadilan, dan kewajiban. Yang ketiga, pasca konvensional. Pada tingkat ini, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Seseorang mengenal tindakan-tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan,
dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Tingkat dibagi kepada dua tahap, tahap hak-hak masyarakat dan hak-hak individual, dan tahap prinsip-prinsip etis universal. Selanjutnya, tahap perkembangan moral pada anak. Menurut Lawrence Kohlberg, tahap perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral merupakan dasar dari perilaku etis, mempunyai 6 tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi. Kohlberg mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia yang semula diteliti oleh Piaget, yang menyatakan bahwa logika dan moralitas berkembang melalui tahapan-tahapan konstruktif. Kohlberg memperluas pandangan dasar ini dengan menentukan bahwa proses perkembangan moral pada prinsipnya berhubungan dengan keadilan dan perkembangannya berlanjut selama kehidupan. Berikut ini tahap perkembangan moral pada anak menurut Lawrence Kohlberg. Yang pertama, tingkat 1 atau tingkat prakonvensional. Anak dalam tahap prakonvensional seringkali berperilaku baik dan tanggap terhadap label-label budaya mengenai baik dan buruk. Namun, anak menafsirkan semua label ini dari segi fisiknya, hukuman, ganjaran, kebaikan, atau dari segi kekuatan fisik mereka yang mengadakan peraturan dan menyebut label tentang yang baik dan yang buruk. Tingkat ini biasanya ada atau terjadi pada anak-anak yang berusia 4-10 tahun. Dan pada tingkat ini akan dijumpai dua tahapan, yakni tahap 1, orientasi hukuman dan kepatuhan. Pada tahap ini, akibat-akibat fisik pada perubahan menentukan baik buruknya tanpa menghiraukan arti dan nilai manusiawi dari akibat tersebut. Anak hanya semata-mata menghindari hukuman dan tunduk pada kekuasaan tanpa mempersoalkannya. Lalu dilanjutkan pada tahap 2, orientasi relativis instrumental. Perbuatan yang benar adalah perbuatan yang secara instrumental memuaskan kebutuhan individu sendiri dan kadang-kadang kebutuhan orang lain. Jadi hubungan antar manusia hanya dipandang seperti hubungan di tempat umum. Terdapat unsur-unsur kewajaran, timbal balik, dan persamaan pembagian. Akan tetapi semua itu selalu ditafsirkan secara timbal balik dan bukan soal kesetiaan, rasa terima kasih, atau keadilan. Kedua tahapan dalam tingkat awal ini disebut hedonisme instrumental, di mana sifat timbal balik di sini memegang peranan, tapi dalam arti masih moral balas dendam. Kedua tahapan ini pun sesuai dengan waktu dengan stadium praoperasional dalam teori perkembangan kognitif Piaget. Selanjutnya, tingkat konvensional. Tingkat kedua atau tingkat konvensional terjadi pada usia 10-13 tahun dan digambarkan sebagai tingkat konformis. Meskipun istilah itu mungkin terlalu sempit, pada tingkat ini anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok, atau bangsa dan dipandang sebagai hal yang bernilai dalam dirinya, tanpa mengindahkan akibat yang segera dan nyata. Anak atau individu tidak hanya berupaya menyesuaikan diri dengan tatanan sosialnya, tetapi juga mempertahankan, mendukung, dan membenarkan tatanan sosial itu. Pada tingkat konvensional terdapat dua tahapan yang meliputi tahap 3, yakni orientasi kesepakatan antar pribadi atau biasa disebut orientasi anak manis. Pada tahap ini, perilaku yang baik adalah perilaku yang menyenangkan atau membantu orang lain dan yang disetujui oleh mereka. Terdapat banyak konformitas dengan gambaran-gambaran stereotip mengenai apa yang dianggap tingkah laku mayoritas atau tingkah laku yang wajar. Perilaku kerap kali dinilai menurut niat ungkapan ia bermaksud baik untuk pertama kalinya menjadi penting dan digunakan secara berlebih-lebihan. Orang mencari persetujuan dengan berperilaku baik. Kemudian diikuti oleh tahap 4, yakni anak akan memantok orientasi hukum dan ketertiban. Orientasi kepada otoritas, peraturan yang pasti, dan pemeliharaan tata aturan sosial. Perbuatan yang benar adalah menjalankan tugas, memperlihatkan rasa hormat terhadap otoritas, dan pemeliharaan tata aturan sosial tertentu demi tata aturan itu sendiri. Orang mendapatkan rasa hormat dengan berperilaku menurut kewajibannya. Selanjutnya tingkat 3 atau tingkat
pasca konvensional. Pada tingkat pasca konvensional terjadi dalam usia 13 tahun ke atas yang dicirikan oleh dorongan utama menuju ke prinsip-prinsip moral otonom, mandiri yang memiliki validitas dan penerapan, terlepas dari otoritas-otoritas kelompok atau pribadi yang memegangnya dan terlepas pula dari identifikasi individu dengan pribadi atau kelompok tersebut. Pada tingkat ini terdapat usaha yang jelas untuk merumuskan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegang pada prinsip itu. Pada tingkat pasca konvensional kita melihat ada dua tahapan, yakni tahap 5 orientasi kontrak sosial dan legalitas. Suatu orientasi kontrak sosial umumnya bernada dasar, legalitas, dan utilitarian. Perbuatan yang benar cenderung didefinisikan dari segi hak-hak bersama dan ukuran-ukuran yang telah diuji secara kritis dan disepakati oleh seluruh masyarakat. Terdapat suatu kesadaran yang jelas mengenai relativisme, nilai-nilai, dan pendapat-pendapat pribadi, serta suatu tekanan pada prosedur yang sesuai untuk mencapai kesepakatan, terlepas dari apa yang disepakati secara konstitusional dan demokratis. Yang benar dan yang salah merupakan soal nilai dan pendapat pribadi. Dalam tingkat ini diakhiri oleh tahap 6 yang berisi orientasi prinsip etika dan universal. Orientasi pada keputusan, suara hati, dan pada prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri, yang mengacu pada pemahaman logis, menyeluruh, universalitas, dan konsistensi. Prinsip-prinsip ini bersifat abstrak dan etis. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak. Menurut Zakia Derajat, ada 6 faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral pada anak. Yang pertama, kurang tertanamnya jiwa agama pada setiap orang dalam masyarakat. Nah, keyakinan beragama yang didasarkan atas keyakinan yang sungguh-sungguh dan mengenai ajaran agama yang dianutnya, lalu diiringi nih dengan pelaksanaan ajaran agama yang diyakininya tersebut. Nah, itu merupakan benteng moral yang paling kokoh. Karena keyakinan agama itu telah menjadi bagian dari integral dari kepribadian seseorang. Maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi segala tindakan, perkataan, bahkan perasaannya. Faktor yang kedua adalah keadaan masyarakat yang kurang stabil. Nah, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Ketidakstabilan suasana yang melingkupi seseorang itu dapat menyebabkan gelisah dan cemas. Nah, akibat dari tidak didapatnya rasa aman dan juga ketentraman dalam hidupnya. Demikian juga nih dengan keadaan sosial dan politik. Jika tidak stabil, maka akan menyebabkan orang itu merasa takut, cemas, gelisah, dan keadaan-keadaan seperti ini itu akan mendorong kepada kelakuan-kelakuan yang mencari rasa aman, tapi kadang menimbulkan kecurigaan, tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, kebencian, adu domba, fitnah, dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga terjadi pada orang yang keyakinannya kurang kepada agama. Jadi dia tuh mudah merasa gelisah gitu dalam hidupnya. Faktor yang ketiga yaitu pendidikan moral tidak terlaksana menurut semestinya. Nah, tidak terlaksananya pendidikan moral baik dalam di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Nah, pembinaan moral itu seharusnya dilakukan sejak anak masih kecil, tapi harus diperhatikan juga sesuai dengan kemampuan dan umurnya. Karena setiap anak itu lahir belum mengerti nih mana yang benar, mana yang salah, belum tahu batas-batasannya seperti apa dan ketentuan moral yang berlaku di lingkungannya itu seperti apa. Tanpa dibiasakan menanamkan sikap-sikap yang dianggap baik untuk pertumbuhan moralnya, maka anak-anak itu akan dibesarkan tanpa mengenal moral itu sendiri. Nah, di sini itu peranan orang tua, guru, dan lingkungan itu sangat penting. Karena kalau anak dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua yang tidak bermoral atau tidak mengerti cara mendidik,
ditambah juga dengan lingkungan masyarakatnya yang goncang dan kurang mengindahkan moral gitu ya, maka ya udah pasti anaknya itu tidak akan menggembirakan dari segi moralnya. Lalu faktor yang keempat adalah suasana rumah tangga yang kurang baik. Jadi faktor yang terlihat dalam masyarakat sekarang itu kerukunan hidup dalam rumah tangganya kurang terjamin. Misalnya kurang terlihatnya saling pengertian antar anggota keluarga, saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi antar anggota keluarganya. Terus tidak rukunnya orang tua juga bisa menyebabkan anak-anak ini menjadi gelisah gitu. Jadi mereka tuh takut, cemas, dan enggak tahan berada di tengah-tengah orang tua yang enggak rukun gitu kan. Maka anak-anak yang gelisah dan cemas itu mudah terdorong nih kepada perbuatan yang merupakan ungkapan dari rasa hatinya. Tetapi kadang perbuatannya itu biasanya akan mengganggu ketentraman orang lain. Sama juga dengan anak yang kurang mendapat perhatian, kurang mendapat kasih sayang. Itu mereka akan mencarinya di luar rumah. Lalu selanjutnya banyaknya tulisan, gambar, siaran, atau bentuk kesenian lainnya yang tidak mengindahkan dasar-dasar dan tuntutan moral. Jadi belakangan ini tuh yang kurang mendapat perhatian kita sebagai orang dewasa adalah tulisan, bacaan, lukisan, siaran, bentuk kesenian lainnya, atau bahkan permainan-permainan yang kurang mendapat perhatian kita itu kalau dibiarkan terus-menerus itu bakal mendorong anak-anak kita itu mengalami kemerosotan moral. Maka kita orang dewasa juga harus lebih memperhatikan sih yang kayak gitu. Dan yang terakhir, kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu luang. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan moral pada anak itu adalah kurangnya bimbingan dalam mengisi waktu luang dengan baik gitu ya. Jadi anak-anak itu kan suka berhayal atau melamun, tapi melamunkan halnya itu hal-hal yang jauh gitu. Nah ini tuh kalau dibiarkan tanpa bimbingan itu bakal ada makin banyak lamunan dan kelakuan yang kurang sehat gitu yang timbul dari mereka. Selanjutnya, perkembangan moral anak usia sekolah dasar. Moral sangat diutamakan dalam pendidikan termasuk pada anak usia sekolah dasar. Pendidikan moral di sekolah perlu dilaksanakan secara bersungguh-sungguh untuk membangun generasi bangsa yang berkualitas. Walaupun peran utama mendidik moral anak adalah di tangan orang tua mereka, guru di sekolah juga berperan besar untuk mewujudkan moral peserta didik yang seharusnya. Pendidikan moral pada masa sekarang menghadapi berbagai tantangan seiring dengan kemajuan zaman yang ditandai oleh keterbukaan informasi dan kecanggihan teknologi. Perilaku moral dikendalikan oleh konsep moral, yakni aturan dalam bertingkah laku di mana anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan pola perilaku yang diharapkan dalam masyarakatnya. Ketika masih anak-anak, anak tidak diharapkan untuk mengenal seluruh tata krama dari suatu kelompok. Tetapi begitu anak memasuki usia remaja dan menjadi anggota suatu kelompok, anak dituntut untuk bertingkah laku sesuai dengan kebiasaan kelompoknya. Tingkah laku yang sesuai dengan aturan tidak hanya sesuai dengan dasar-dasar yang ditetapkan secara sosial, tetapi juga perlu diikuti secara sukarela. Dan di dalam perkembangan moral, anak-anak harus belajar mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian begitu anak bertambah besar, ia harus tahu alasan mengapa sesuatu itu dianggap benar sementara yang lain tidak. Dengan demikian, anak perlu dilibatkan dalam aktivitas kelompok, tetapi yang terpenting tetap perlu mengembangkan harapan melakukan mana yang baik dan mana yang buruk. Pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mengikuti pertautan atau tuntunan dari orang tua atau lingkungan sosialnya. Pada akhir usia ini, anak sudah memahami alasan yang mendasari suatu peraturan.
Menurut Piaget, antara usia 5 dan 12 tahun, konsep anak mengenai keadilan sudah berubah. Pengertian yang kaku dan keras tentang benar dan salah yang dipelajari orang tua menjadi berubah, dan anak mulai memperhitungkan keadaan-keadaan khusus di sekitar pelanggaran moral. Jadi, menurut Piaget, relativitasme moral menggantikan moral yang kaku. Misalnya, bagi anak 5 tahun, dia menilai bahwa perbuatan nakal, berdusta, dan tidak hormat kepada orang tua merupakan sesuatu yang salah atau buruk. Sedangkan perbuatan jujur, adil, dan sikap hormat kepada orang tua dan guru merupakan sesuatu yang benar atau baik. Sedangkan anak yang lebih sadar bahwa dalam beberapa situasi, berbohong dibenarkan dan oleh karena itu berbohong tidak selalu buruk. Contoh lainnya, ketika masih umur 5 tahun, anak tidak melakukan berbohong karena takut pada orang tuanya. Namun setelah lebih besar, mereka melakukan tindakan berbohong bukan hanya pada orang tua saja. Pada saat ini anak belajar bahwa berbohong adalah tindakan tidak diterima oleh kelompok sosial. Lalu Kohlberg memperluas teori Piaget dan menanamkan tingkat kedua dari perkembangan moral-moral akhir masa anak-anak sebagai tingkat moralitas konvensional atau moralitas dari aturan-aturan dan penyesuaian konvensional. Dalam tahap pertama dari tingkat ini, oleh Kohlberg disebutkan moralitas anak baik. Anak mengikuti peraturan untuk mengambil hati orang lain dan untuk mempertahankan hubungan-hubungan yang baik. Dan dalam tahap kedua, Kohlberg mengatakan bahwa kalau kelompok sosial menerima peraturan-peraturan yang sesuai bagi semua anggota kelompok, ia harus menyesuaikan diri dengan peraturan untuk menghindari penolakan kelompok dan celaan. Lingkungan sekolah dan teman sebaya, keluarga adalah lingkungan terdekat yang dimiliki seorang anak yang juga akan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak nantinya. Seorang anak sehari-hari tumbuh dalam lingkungan keluarganya dan melihat serta mempelajari segala sesuatu untuk pertama kalinya pasti dari keluarganya. Karakteristik anak usia sekolah adalah peniru terbaik. Mereka biasanya meniru segala sesuatu yang biasa dicontohkan oleh keluarganya, terutama dalam hal ini adalah orang tuanya. Itulah sebabnya orang tua harus dapat menjadi panutan dalam segala hal agar anak dapat meniru hal yang baik pula dari keluarganya sebagai bekal pendidikan karakter anak. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak bermula dari kesadaran bahwa pendidikan anak adalah hal yang harus didukung oleh orang tua. Jika diamati secara umum, ada 7 masalah utama moral bangsa di antaranya. Yang pertama, hilangnya kejujuran. Yang kedua, hilangnya rasa tanggung jawab. Yang ketiga, tidak berpikir jauh ke depan. Yang keempat, rendahnya disiplin. Yang kelima, krisis kerjasama. Yang keenam, krisis keadilan. Dan yang ketujuh, krisis kepedulian. Oleh sebab itu, perkembangan moral pada anak sangatlah penting agar anak tersebut memiliki moral yang baik. Para orang tua harus lebih mengawasi dan memperhatikan anaknya agar pola-pola perkembangan yang tidak baik dapat dicegah dan dapat ditanggulangi. Selain itu, pendidikan formal juga dapat membantu memberikan pengarahan mana kata-kata yang pantas dan mana kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Lalu ada pengembangan moral anak usia sekolah dasar. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan moral anak usia sekolah dasar. Yang pertama ada orang tua. Orang tua ini sangat besar perannya dalam perkembangan moral anak. Tidak seorang pun ahli perkembangan moral anak yang membantah bahwa moral anak itu terbentuk melalui hubungan sosial. Dan hubungan sosial pertama kali yang dialami anak dalam hidupnya adalah dengan orang tuanya. Jadi orang tua ini mempunyai peran besar dalam membentuk tingkah laku altruistik, role taking, dan juga perasaan bersalah pada anak. Kasih sayang orang tua ke anak itu dapat membangun sistem interaksi yang bermoral antara anak dengan orang lain. Dan juga hubungan anak dengan orang tua yang hangat, ramah, gembira, dan penuh kasih sayang itu juga dapat menjadi pupuk bagi perkembangan moral anak. Lalu ada peran orang tua dalam pengembangan tingkah laku moral anak. Yang pertama, memperkenalkan nilai moral yang berlaku di masyarakat. Nah, di negara kita itu ada 4 sumber nilai yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Yang pertama ada agama, yang kedua ilmu pengetahuan,
Yang ketiga, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia atau yang biasa kita sebut Pancasila. Dan yang keempat, adat istiadat. Jadi anak harus diperkenalkan dengan aturan berhubungan sosial yang sesuai dengan keempat sumber nilai yang tadi. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu tidak boleh bertentangan dengan keempat sumber nilai tersebut. Nah, kalau terjadi pertentangan nilai yang berlaku di masyarakat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam keempat sumber yang tadi, itu pasti anak akan mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Karena anak itu akan bertingkah laku yang dianggap baik oleh orang dewasa di sekitarnya, walaupun tidak sesuai dengan moral. Nah, dalam bertingkah laku, mereka itu belum mempunyai kesadaran untuk berpegang teguh pada prinsip moral, tetapi cenderung mengikuti kebiasaan orang dewasa yang ada di masyarakat sekitarnya. Lalu yang kedua, memperkuat tingkah laku altruistik. Ini tuh sama kayak perkembangan tingkah laku sosial, tingkah laku altruistik juga memegang peranan yang menentukan dalam perkembangan moral anak. Jadi tingkah laku kayak suka menolong atau berbagi milik sendiri dengan teman sebaya itu merupakan contoh tingkah laku altruistik. Pada periode sekolah dasar, tingkah laku altruistik dapat dikembangkan secara baik dengan merangsang perkembangan tingkah laku empati terlebih dahulu. Hoffman mengungkapkan bahwa penguasaan tingkah laku empati merupakan dasar bagi perkembangan moral anak. Nah, tingkah laku empati ini dapat dilihat dari kemampuan anak untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misalnya gini, seorang anak melihat temannya yang lagi sedih karena temannya itu kehilangan pensil. Terus anak itu tuh dapat menghayati gitu perasaan temannya dan dia ngerti bahwa oh temennya ini lagi sedih. Kalau anaknya itu menghibur atau membantu temennya itu biar gak sedih lagi, maka tingkah laku si anak ini disebut tingkah laku altruistik. Lalu yang ketiga ada membangkitkan perasaan bersalah. Nah, untuk membangkitkan perasaan bersalah jika anak melakukan sesuatu yang melanggar moral, maka orang tua dan guru itu perlu memahami terlebih dahulu tentang timbulnya perasaan bersalah dari aspek moral dalam diri anak. Seperti yang dikemukakan oleh Hoffman, yang pertama ada perasaan bersalah mulai dapat dialami anak pada umur 2 tahun, tapi itu belum sempurna. Nah, baru deh pada umur 6 tahun, anak itu telah memiliki perasaan bersalah yang sempurna. Yang kedua, pembiasaan disiplin yang mementingkan kesadaran anak tentang akibat tingkah lakunya terhadap orang lain itu juga dapat mengembangkan perasaan bersalah. Nah, disiplin seperti ini itu disebut dengan disiplin teknik induksi. Lalu yang ketiga, membangkitkan perasaan empati atau cepat merasakan perasaan orang lain sehingga dapat meningkatkan perasaan bersalah pada diri anak. Yang keempat, timbulnya perasaan bersalah dalam diri anak dapat mengubah atau memperbaiki tingkah laku anak terhadap korban kejahatan. Yang kelima, perasaan bersalah kadang menimbulkan tingkah laku meninjau dan menilai diri sendiri gitu. Sehingga dalam bertindak tidak dikuasai oleh kepentingan diri sendiri saja. Yang keenam, perasaan bersalah dapat juga dikembangkan dengan memberikan contoh. Dan yang terakhir, perasaan bersalah dapat juga dilakukan dengan disiplin penarikan cinta. Selanjutnya yang keempat, memperkuat kata hati. Nah, pengembangan kata hati ini merupakan usaha untuk memperkuat kata hati si anak itu sendiri. Memperkuat kata hati itu berarti mengembangkan tingkah laku altruistik, role taking, dan juga perasaan bersalah. Oleh karena itu, sebenarnya cara mengembangkan kata hati itu nggak beda jauh dengan pengembangan tingkah laku altruistik, role taking, dan perasaan bersalah. Yang kedua adalah guru. Peran guru di sekolah dalam pengembangan moral anak usia sekolah dasar itu bisa dengan menanamkan hidup bersih dan teratur, terus menciptakan lingkungan yang menunjang kebiasaan dan disiplin yang tinggi, memberikan tanggung jawab yang sama kepada semua anak, lalu membina kerjasama yang baik antar anak, terus
meningkatkan rasa tenggang rasa dan percaya diri pada anak, dan juga memberikan fasilitas dan kesempatan yang cukup kepada anak dalam memberdayakan alat-alat yang ada di lingkungan sekolah, tetapi harus tetap di bawah pengawasan dan bimbingan guru. Nah, guru ini harus dapat membina kerjasama nih dengan orang tua siswa, masyarakat, atau dengan semua orang yang terlibat dalam kelancaran proses pendidikan di sekolah. Nah, baik orang tua maupun guru itu dalam melayani pengembangan moral anak itu sebaiknya jangan bersikap otoriter, karena hal yang demikian ini akan menghambat tugas perkembangan si anak itu sendiri. Dan untuk menentukan keberhasilan perkembangan anak, itu anak bisa diajak untuk selalu bekerja sama dan bermusyawarah dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Dan yang terakhir ada teman sebaya. Nah, hubungan teman sebaya ini mempunyai berbagai macam fungsi gitu ya. Di antaranya dapat memfasilitasi proses belajar dan perkembangan anak. Nah, melalui hubungan teman sebaya ini, anak itu dapat memperoleh kesempatan untuk belajar mengenai keterampilan sosial yang penting gitu untuk kehidupannya, terutama keterampilan yang dibutuhkan untuk memulai dan memelihara hubungan sosial untuk memecahkan konflik sosial, misalnya keterampilan berkomunikasi, berkompromi, ataupun berdiplomasi. Dan hubungan teman sebaya yang baik secara konsisten itu terkait langsung dengan dimensi keramahan, partisipasi, pengayoman, kemurahan hati, dan juga responsif dalam interaksi dengan teman sebayanya. Nah, di samping itu, anak banyak melibatkan dirinya dengan teman sebaya yang dapat memperoleh kesempatan untuk membangun rasa percaya diri sosial dalam diri anak. Nah, melalui hubungan teman sebaya ini, anak-anak dapat memupuk kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri untuk mencapai tujuan interpersonalnya, sehingga tidak akan mudah merasa kecewa gitu dengan pasang atau surutnya interaksi sosial. Hal tersebut berimplikasi terhadap kemampuan penyesuaian sosial dan profesionalnya di kemudian hari. Dan ada sejumlah kajian literatur itu menunjukkan bahwa perolehan dan pemeliharaan berbagai bentuk perilaku sosial, disposisi kepribadian, dan juga sikap yang diperoleh pada masa anak-anak seperti pola bahasa, terus isyarat altruistik, popularitas di kalangan teman sebaya, dan keyakinan moral itu sebagian tergantung pada reaksi yang diperoleh anak dari teman-teman sebayanya. Hartub mengidentifikasi 4 fungsi hubungan teman sebaya. Yang pertama ada hubungan teman sebaya sebagai sumber emosi, baik untuk memperoleh rasa senang maupun untuk beradaptasi terhadap stres. Yang kedua, hubungan teman sebaya sebagai sumber kognitif, yaitu untuk memecahkan masalah dan perolehan pengetahuan. Yang ketiga, hubungan teman sebaya sebagai konteks di mana keterampilan sosial dasar, misalnya keterampilan berkomunikasi sosial, keterampilan kerjasama, dan keterampilan masuk kelompok itu diperoleh atau ditingkatkan. Dan yang terakhir, kemampuan teman sebaya sebagai landasan untuk terjalinnya bentuk-bentuk hubungan lainnya, misalnya hubungan dengan saudara kandung itu yang lebih harmonis. Nah, hubungan teman sebaya juga berfungsi secara harmonis di kalangan anak-anak prasekolah. Itu telah terbukti dan dapat diperhalus hubungan antara anak-anak itu dengan adiknya. Jadi anak itu ketika menjalin hubungan dengan teman sebayanya itu bukan untuk hanya bermain saja, tetapi untuk memperoleh pengetahuan baru juga, terus saling melindungi, saling menghibur, dan juga saling mengajari gitu dalam banyak hal, dalam berbagai situasi. Sekian penyajian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.